Oke guys, agenda hari ini kita adalah ingin mengevakuasi lagi ikan-ikan yang ada di vat penampungan yang ada di sini, karena sebentar lagi untuk bagian carport ini kita mau pengen beresin nih. Kita pengen bongkar, terus kita ganti batu andesit. Nah, biar rapi juga. Jadi kolamnya rapi, carportnya juga rapi, biar seimbang aja gitu guys. Nah, selain itu juga, selain mengevakuasi ikan-ikan yang ada di sini juga, saya ingin memvideokan ikan KC Mariuyama dari Onelito yang udah berjalan sekitar 6 bulan. Jadi memang udah saatnya untuk dilakukan penilaian. Nah, walaupun saya sadar untuk hasil keeping saya kali ini sepertinya kurang maksimal guys ya, karena banyaknya keterbatasan. Seperti misalnya ikan harus saya evakuasi di sini, otomatis tidak ada suplai cahaya matahari. Jadi ini benar-benar indoor ya guys ya, cahaya matahari nggak ada yang masuk. Kemudian ya itu dia pasti akan berpengaruh sedikit banyak kepada kualitas skin. Kemudian selanjutnya, karena banyaknya ikan yang di dalam kolam yang golong-golong yang di dalam ini, saya pindahkan di sini, saya gabung juga ikan yang vat yang dari sana. Jadinya di vat ini overpopulate jadinya guys. Jadi sangat padat, minim space, otomatis itu kan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikannya. Dan juga karena juga ikannya ini padat populasinya, otomatis untuk pemberian pakan saya harus rem-rem guys, nggak boleh push pakan seperti biasanya. Jadi ini kebanyakan puasa ya, saya kasih pakan mungkin kayak sehari makan 3 hari makan sehari puasa gitu. Nah, jadi karena padatnya populasi, saya nggak ingin ambil resiko kalau saya tetap paksakan push pakan yang ada ntar kolaps guys. Secara selain padat di sini size ikan juga lumayan besar ya guys ya. Ada beberapa yang udah 65 cm, ada 3 atau 4 ekor yang 60 cm, selebihnya sekitar 40-50 cm. Jadi cukup beresiko lah kalau saya tetap paksakan untuk di push pakan. Nah, ini kita akan coba angkat terlebih dahulu yang ikan KC dari Mariuyama. Kita akan videokan di bak ukur untuk melihat sejauh mana kualitas setelah keeping dengan segala keterbatasan seperti ini guys ya. Nah, ini kita akan angkat dulu si Kohaku Mariuyamanya. Terakhir sih masih size-nya 45 cm pada saat sebelumnya, pada saat pertama kali datang. Nah, ini kita nggak tahu sekarang sudah berapa. Nah, adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk memaksimalkan dengan keterbatasan yang ada, ini adalah salah satunya untuk pemberian pakannya. Ini kan areanya kan ini full indoor, makanya saya kasih pemberian pakannya itu full saki color. Nah, itu sedikit banyak akan membantu pada saat ikan kita keeping di kolam indoor seperti ini yang minim cahaya, bisa membantu skinnya ya, at least agak ketolong lah skinnya, nggak begitu drop gitu. Nah, kita lihat sudah dapat. Nah, sekarang saatnya untuk kita nilai guys ya, sejauh mana perkembangan ataupun pertumbuhan ikan KC Kohaku Mariuyama ini setelah kita keeping selama 6 bulan. Nah, seperti biasa kita nilai terlebih dahulu dari sisi body ya guys ya. Nah, untuk dari bodinya, sebenarnya kalau kita perhatiin untuk body volumenya lumayan berisi ya guys ya. Cukup lumayan berisi. Ini kita bisa lihat di bagian jitai-nya juga terlihat, walaupun nggak begitu tegas banget. Dan kalau saya perhatiin juga ya guys ya, kalau untuk kita bandingin video sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu,
lebih berisi kali ya dibanding yang sekarang. Bodinya tuh lebih melar, lebih lebar menurut saya pribadi ya. Kita bisa lihat juga dari sisi GT ini tuh lebih terlihat tegas video sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu dibandingkan yang sekarang. Tapi ya nggak apa-apa lah, overall yang sekarang pun menurut saya masih cukup berisi lah untuk body volumenya. Nah sekarang kalau kita nilai dari sisi kualitas skin, nah khususnya Benny ini memang nggak strong banget ya guys ya. Bukan merah strong ataupun merah cabai pedas gitu, karena sekitar 1,5 bulan terakhir nggak dapat cahaya matahari. Menurut saya wajar-wajar aja sih, ini masih cukup normal sih menurut saya untuk kualitas Benny-nya orange seperti ini. Dan kualitas skinnya saya malah apresiasi guys ya, ini cukup halus skinnya, mungkin karena female kali ya, jadi cukup halus kualitas skinnya. Jadi untuk overall menurut saya untuk body dan skin dan kualitas Benny ini saya cukup puas dengan keterbatasan yang ada. Jadi saya nggak kecewa-kecewa amat ya guys ya. Sekarang kita akan coba untuk cek di bak ukur berapa size-nya sekarang. Ini female ya guys ya. Wow, stres guys. Kali ini udah dikasih obat bius, mungkin obat biusnya udah mulai nih. Lihat tekernya di belakang cinta ya. 5, ini mentok sampai ujung. 54 cm. Kita balikin karena stres ya guys ya. Oke guys, itulah tadi hasil keepingnya. Jujur ya saya sadar bahwa itu hasil keepingnya nggak maksimal guys ya, karena banyaknya keterbatasan. Mau gimana lagi ya, karena juga lagi renovasi kolam, jadi mungkin baru kita akan fight pada saat di kolam baru lagi ya. Tapi itu dia prinsip KC, saya tetap menganut prinsip KC bahwa untuk menjadi juara di keeping kontes atau KC, ikan kita nggak perlu cantik banget, yang penting kontender ataupun lawan KC kita itu ikannya nggak cantik-cantik amat gitu, jadi lebih jelek daripada ikan kita. Jadi gitu aja sih guys ya, prinsip saya simple. Jadi bisa jadi kita tetap bisa juara KC sekalipun ikan kita jelek, asalkan ikan lawan kita itu lebih jelek lagi guys ya. Pokoknya mindset saya seperti itu guys ya. Saya nggak tahu deh, mindset saya ini kok agak koslet kali ya apa gimana nih. Nah pokoknya intinya itu seperti itu guys ya. Ya kita berdoa aja semoga mendapatkan hasil maksimal. Mungkin itu aja dari saya. Saran saya sih untuk apabila ada keterbatasan seperti ini, kita cuma bisa maksimalkan di pakan aja sama rajin drifting. Agar kenapa? Pakan kita harus benar-benar yang berkualitas, agar kualitas skinnya nggak begitu drop. Dan juga kenapa saya pakai Saki Kari Color juga, karena salah satu pakan color import yang residunya paling sedikit. Nah, jadi lumayan kalau misalnya residunya dikit, amoniak juga nggak terlalu banyak. Nah, terus juga saya menggunakan pakan grow-nya itu pakai high seal top aja. Jadi sekalipun sedikit, tapi bisa maksimal gitu untuk penyerapannya. Itu aja sih kalau saya untuk keeping dengan keterbatasan seperti ini. Mungkin itu aja dari saya. Kalaupun ada kritik dan saran lagi untuk hal-hal seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan salam untuk persahabatan.